Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbah Janur Nuning, dan di sini juga ada alhamdulillah Ustaz Junaidi, Ustaz Hasan Jajali, dan Atep pada kamera dan switcher. Baik, kasus yang masuk adalah tentang seorang ibu yang punya anaknya mengalami KDRT oleh suaminya, padahal anaknya punya penyakit ginjal. Bagaimana menghadapi ini? Yang satu lagi, seorang suami yang merasa tidak mendapat peran di dalam keluarganya, kemudian seorang ibu yang sakit tapi anaknya tidak besuk-besuk. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan kemudahan dalam kita menghadapi persoalan yang kita hadapi. Baik, untuk detailnya seperti apa Mbak Nuning kasusnya? Silakan dibacakan. Baik, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar, dan ikhwan akhwat yang berada bersama-sama Psikologi Keluarga. Mudah-mudahan bahasan hari ini memberikan gambaran kalau ada di antara keluarga kita yang mengalami hal yang sama. Ada beberapa kasus seperti yang tadi Mas Krisna bilang, Ustadz. Ini terkait dengan seorang ibu dengan 2 anak yang sudah dewasa. Sekarang sedang terbaring sakit, Ustadz, sudah sebulan lebih. Yang membuat saya sedih bukan sakitnya sih, tapi karena kedua anak saya yang sudah dewasa, yang sudah berumah masing-masing, sama sekali nggak membesuk, sama sekali nggak nengokin saya. Memang alasannya sih sibuk. Apakah ini semacam balasankah Ustadz atas perilaku saya terhadap orang tua saya ketika saya masih muda? Terus bagaimana membuat mereka tergugah untuk mau peduli pada saya, Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian kasus yang lain, seperti yang Mas Krisna bilang tadi, terkait dengan seorang suami yang merasa nggak berguna, Ustadz. Istri saya yang selalu menguasai suasana rumah, sehingga saya nggak berdaya. Bagaimana saya bisa melindungi sebagai seorang suami? Semua tingkah saya salah, dan saya selalu diatur untuk melakukan hal-hal. Anak-anak juga tak berdaya. Saya berusaha dengan tidak mengikuti aturannya dan larangannya. Tetapi jujur itu merasa nggak nyaman, Ustadz, karena memang yang diatur itu baik, yang dilarang juga baik. Kalau saya mau main games misalnya, dia nggak suka, tapi cara melarangnya bikin saya sebel. Saya harus bagaimana ya, Ustadz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma balligh salamana ala habibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin
وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى إخوانهم من الأنبياء والمرسلين واشرنا يا ربنا في زمرة عبادك الصالحين واصرف عنا السوء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن بلطفك ورحمتك وحولك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ustadz Abu Bakar Baroja yang selalu datang dengan senyumnya yang selalu memberikan harapan. Dunia menjadi kecil dan kita melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendampingi kita, menghibur kita, menjadi pelipur lara kita. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak akan rugi orang-orang yang merapat dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ibu Hajjah Nur yang semoga melalui sesi keluarga bersama beliau, bersama Ustaz Abu Bakar, Mas Krisna, kita insya Allah akan memberikan harapan, solusi bagi setiap problema yang kita hadapi sesuai dengan keridhaan Allah. Begitu pula Ustaz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Ateb, seluruh kerabat kerja di studio, Ustaz Abdul Hasan Asyadili, Ustaz Junaidi, para jamaah sekalian, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang berdoa, ya Allah jauhkan kami ya Allah dari bala. Saya katakan kalau kamu berdoa semacam ini berarti kamu minta kepada Allah untuk mengakhiri hidup kamu. Karena tidak ada seorang pun manusia, pria, wanita, apapun suku bangsanya kecuali akan selalu menghadapi bala sepanjang hidupnya. Arti bala ujian. Allah uji kita dengan kesehatan kita, dengan kekayaan, dengan umur kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita untuk apa? Untuk mengungkap apa? Mengungkap jati diri kita yang sebenarnya, apakah beriman, bertakwa, orang yang cinta kebajikan, atau sebaliknya orang yang ingkar dan gemar melakukan perbuatan dosa. Ujian ini bukan untuk Allah. Artinya Allah sudah tahu walaupun ujian belum apa? Belum dilakukan. Tapi kalau Allah menghukum manusia dengan ilmunya tanpa ujian, niscaya Fir'aun akan protes. Kenapa kamu masukkan saya ke dalam api neraka? Jadi Allah tidak mengadili kita dengan ilmunya, tapi dengan apa? Dengan bukti fakta yang kita lakukan sendiri. Semua yang duduk di tempat ini masing-masing mempunyai ujian. Nah, ibu kita yang sakit mempunyai 2 orang anak juga diuji oleh kedua anaknya. Sebagaimana orang tua ibu juga diuji oleh ibu pada saat ibu masih merupakan anak-anak. Kalau dulu ibu kurang hormat kepada kedua orang tua, kurang berperilaku baik terhadap mereka, anggaplah ini sebagai apa? Penghapus dosa buat ibu. Tapi jangan ibu jemu untuk memberikan nasihat pada anak-anaknya. Berikan nasihat yang baik, kata-kata yang lembut, ingatkan mereka untuk taat pada Allah dan mengingat kebaikan orang tua mereka. Karena di saat mereka bersikap baik pada kedua orang tuanya, Allah akan buka pintu rahmat kemuliaan bagi mereka. Tapi dikala mereka tak peduli terhadap kedua orang tuanya, jangankan sesama orang Islam, kalau dia kafir, musyrik, kita wajib berbuat mulia terhadap mereka. Nah, inilah kesalahan kita. Kita didik anak kita untuk menyelesaikan pendidikan umumnya. Dari mulai TK, orang tua setia mendampingi, masuk ke SD-nya, SMP-nya, perguruan tingginya. Tapi hubungannya dengan Allah kurang diperhatikan. Kurang mengajarkan mereka bagaimana kewajiban mereka terhadap Allah, terhadap kedua orang tua mereka. Akhirnya buah yang tumbuh dan dipetik pun buah yang tidak jauh dari apa yang mereka pelajari. Betul tak? Sesuai dengan input yang masuk, outputnya akan keluar. Wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Tiap bejana akan mengeluarkan tergantung apa isinya. Walaupun mereknya madu, kalau isinya khamr, yang keluar apa?
Yang keluar khamr. Walaupun orang mengatakan bahwa dia khamr, tapi kalau isinya madu, yang akan keluar madu. Oleh karena itu, anak-anak kita tergantung bagaimana kita mengisi, membentuk diri mereka. Ini tanggung jawab orang tua yang paling utama. Saya pernah bercerita dalam dialog keluarga di sini, kisah seorang ayah yang memiliki anak yang semuanya sukses. Ada yang menjadi ahli hukum, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi seorang insinyur. Jadi pada masa-masa lampau, di mana pendidikan itu apa? Amat langka. Orang sudah tamat SMA aja sudah dianggap orang yang berilmu. Saya ingat pada zaman kita masih kecil, orang tamat SMP aja sudah dikagumi orang. Betul nggak? Nah dia anak-anaknya sukses belajar di luar negeri. Nah satu hari orang selalu bercerita mengenai kesuksesan orang tua tersebut. Bapak yang beruntung, ibu yang beruntung, anak sukses. Selalu orang-orang mengatakan apa? Contoh itu fulan. Nah kebetulan dia punya seorang anak yang sedang belajar di Jerman. Dan juga bekerja di sana. Dia kirim telegram pada saat itu. Belum ada artinya kalau telepon juga kirim telegram bahwa dia akan datang pada hari ini jam sekian menggunakan pesawat ini untuk melihat anaknya dengan penuh kerinduan dan kebanggaan lagi karena semua orang memuji dirinya sebagai orang tua yang sukses. Sampai di Jerman, di Frankfurt, ternyata dia tidak menjumpai anaknya. Anaknya bekerja di perusahaan. Waktu dikontak oleh orang tuanya, si anak mengatakan, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Coba ayah masuk ke hotel, saya sudah booking hotel di kamar sekian, silakan ayah masuk ke sana, pulang kerja saya akan mampir. Akhirnya pulang kerja si anak, orang tua dengan penuh kerinduan, masih memaklumi apa yang diucapkan si anak. Ketemu si anak, si ayah dengan penuh kebanggaan, penuh kerinduan, dia rangkul anaknya, duduk sama-sama. Kemudian si ayah bertanya, kapan saya bisa bermalam di rumah kamu? Si anak mengatakan di Jerman gak bisa. Istri seorang wanita Jerman. Paling pada saat weekend kami bisa mengundang ayah ke rumah. Selebihnya ayah tinggal di hotel. Si ayah bilang, saya datang ke Jerman ini untuk melihat kamu, berkumpul bersama kamu. Bukan untuk tinggal di hotel. Si anak langsung keluarkan dari tasnya buku cek. Dia bilang sama ayahnya, berapa dulu ayah keluarkan biaya untuk merawat membesarkan saya. Jadi dinilai semua perjalanan hidupnya dengan uang. Si ayah terpaku sambil bercucuran air mata. Dia mengatakan, orang mengatakan saya sukses. Saat ini saya baru menyadari bahwa saya seorang tua yang gagal. Inilah hukuman dari Allah. Saya selalu mendorong kamu untuk pendidikan umum kamu, tapi lupa memperhatikan kewajiban kamu terhadap Allah. Seharusnya saya dahulukan Allah agar menjadi fondasi hidup dan pegangan kamu, tapi saya dahulukan dunia dengan melupakan Allah. Akhirnya dia bilang sama anaknya, kamu tidak bersalah, ayah yang salah. Sesuai dengan pendidikan ayah, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, itulah merupakan apa yang ayah tanamkan pada kamu. Tolong bookingkan pesawat, saya akan pulang besok hari. Jadi si ayah dengan hati yang hancur, pulang ke tanah air pada penerbangan berikutnya. Sepanjang perjalanan, dia betul-betul menyesali dirinya. Apa betul dia seorang yang sukses, anaknya satu menjadi seorang ahli hukum, seorang pengusaha, seorang ini. Apa betul saya ini seorang yang sukses? Ternyata dia menemukan semua itu hanya merupakan bayang-bayang fata morgana. Dia menyesali dirinya yang luar biasa. Di sini kesalahan kebanyakan kita. Dunia dulu, sedangkan Allah hanya sebagai sambilan aja. Bukan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, baru dengan lainnya. Begitu juga ibu. Seperti yang ibu tadi katakan, apakah ini hukuman Allah terhadap saya yang kurang baik terhadap orang tua? Iya. Karena dosa yang Allah hukum dalam kehidupan dunia ya, dan dipercepat adalah sikap kita pada orang tua. Begitu juga kebaikan terhadap orang tua sebelum di akhirat Allah akan berikan balasan. Dan mudah-mudahan ini hanya sebagai hukuman dunia.
Ibu mulai sekarang ini bagaimana bersikap baik terhadap orang-orang yang dekat dengan orang tua ibu. Kemudian terhadap anak berdoa agar Allah berikan hidayah pada mereka. Jangan mengulangi perbuatan ibu di masa lampau. Ya, mengingatkan mereka akan hak ibu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab. Kalau ibu ya tidak punya kemampuan, coba ibu minta seorang ustadz atau seorang yang berpengetahuan yang dekat dengan kedua anak ibu untuk memberikan nasihat pada mereka. Karena perlakuan mereka ini akan merugikan mereka di dunia maupun di hari akhir. Tapi ini yang kita jumpai saat ini. Anak-anak tidak merasa apa yang ibunya lakukan dari mulai pada saat mengandung, pada saat melahirkan, pada saat menyusui, pada saat membesarkan, sama sekali tidak menghargai bagaimana perasaan orang tua yang penuh kecintaan, bahkan siap mengorbankan apa yang dimiliki untuk anak-anaknya. Oleh karena itu setelah hak Allah, bertauhid pada Allah, hak yang kedua, wabil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Ini merupakan perintah dari Allah. Maka ibu sampaikan pada anak ibu ya, agar ingat bahwa mereka hidup di dunia tidak akan lama. Kalau mereka merasa bangga puas bersama pasangan mereka pada saat-saat mereka ya, mengalami betul-betul penderitaan, kesulitan, tidak ada sama sekali yang dapat dibandingkan dengan kecintaan seorang ibu yang tulus. Dia bahagia menyaksikan anaknya bahagia, dia menderita, sakit di saat menyaksikan anaknya sakit. Sedangkan pasangannya belum tentu merasakan apa yang dirasakan ibunya, apalagi sang ibu telah memberikan segala-galanya untuk anaknya. Jadi ibu banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada orang yang dekat dengan kedua orang tua ibu, kemudian doakan agar anak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, dan minta agar orang yang datang memberikan nasihat kepada anak-anak tersebut. Tapi yang jelas ibu sedang dicoba saat ini. Ibu dicoba, diuji. Kalau ibu bersabar, ibu menerima, ibu berlapang dada, mendoakan anak ibu, insya Allah apa yang ibu lakukan terhadap kedua orang tua akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua juga akan mengikhlaskannya. Adapun kasus yang kedua, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, dari pertama sudah salah pilih. Tadinya suka mabok, suka ini, suka itu. Kalau orang mabok akalnya hilang. Kalau mukul istri, tendang istri, hal yang wajar. Wajar enggak? Walaupun memukul itu merupakan hal yang diharamkan Allah, ya. Hal yang tidak diinginkan kecuali pada tempatnya. Tapi karena laki-laki ini kehilangan akalnya, si perempuan memilih pria semacam ini, akhirnya apa yang dialami semua merupakan apa? Merupakan sebagai akibat dari pilihannya. Tapi walaupun demikian, bukan berarti kita membenarkan sikap laki-laki tersebut. Kalau si laki-laki tidak sholat, berarti meninggalkan rukun Islam. Kemudian memukuli istri, menendang istrinya. Pas seharusnya laki-laki menggauli istrinya dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu pesan dari Allah, pesan juga dari Rasul pada saat haji terakhir sebelum beliau meninggalkan dunia. Istausu bin nisa'i khaira. Sampai Nabi mengatakan ma akramahunna illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Tidak memuliakan mereka kecuali orang yang mulia, tidak merendahkan, menghina mereka kecuali orang-orang yang hina. Nah, kalau seandainya perbuatan laki-laki ini seperti ini, tidak berubah, tidak mau melaksanakan sholat, kemudian juga melakukan pemukulan apalagi perendangan, saya kira menurut saya, walaupun sudah punya anak 3, jangankan 3, 10, laki-laki seperti ini tidak layak untuk menjadi pendamping putri ibu. Laporkan polisi. Kemudian berikan peringatan. Kalau dia nggak berubah sama sekali, minta dipisahkan di antara keduanya. Karena dalam Islam, perbuatan semacam ini tidak dibenarkan. Jadi jangan sampai kita biarkan, kita beranggapan itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Karena kalau sampai anak tersebut tumbuh bersama laki-laki yang semacam ini, saya khawatir nanti akan menularkan penyakit yang tidak baik. Di samping pertama menimbulkan trauma, kedua dianggap perbuatan ayah benar. Oleh karena itu laki-laki atau anak yang biasa tumbuh
menyaksikan orang tua suka memukul ibu mereka pada saat mereka menikah, suka memukul istrinya. Mungkin laki-laki tersebut suka menyaksikan bapaknya bertinju bersama ibunya. Akhirnya menjadi contoh. Dan ini bahaya sekali. Oleh karena itu pada zaman dahulu kala, kalau seorang ingin melamar putrinya, dia perhatikan pertama, bagaimana bapaknya suka memukul istrinya. Karena pendidikan pertama itu di rumah. Jangan dianggap pendidikan hanya melalui mulut. Melalui perilaku lebih kuat, lebih mengakar. Jadi si anak nanti pada saat beristri, dia punya kebahagiaan di saat membuat istri teriak-teriak, menjerit dan dianggap itu laki-laki. Itu laki-laki. Ini bahaya sekali kan? Ini bahaya yang luar biasa betul-betul. Oleh karena itu jangan sampai pertama terkena trauma oleh perbuatan ayahnya, kedua menganggap ini merupakan laki-laki. Bahaya enggak? Bahaya luar biasa. Oleh karena itu menurut saya ini tidak bisa ditolerir. Anak ibu seorang wanita, apalagi dalam sakit ginjal, dia mempunyai hak untuk diperlakukan dengan mulia. Kalau tidak, lebih baik dipisahkan di antara keduanya. Insya Allah si perempuan mendapatkan laki-laki yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat banyak di tengah-tengah kita ini, dan saya juga suka menjumpai hal seperti ini yang tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal sama sekali. Perempuan masih mempertahankan seorang laki-laki yang seperti ini. Sekali waktu di daerah Pengadegan, saya pernah menyaksikan laki-laki memukul istrinya dengan cara kasar. Si perempuan tetap merapat merangkul suaminya. Saya bilang, ya Allah. Kalau si perempuan minta pertolongan, kita bisa apa? Bisa melibatkan diri kita. Tapi ini enggak, si perempuan tetap. Ini merupakan tindakan yang tidak wajar sama sekali, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah, contoh yang amat buruk di tengah-tengah masyarakat Islam. Oleh karena itu kita ingin sebetulnya pemerintah daripada ngurus yang tidak-tidak, ya, jangan hanya pintar mengambil pajak dari masyarakat, betul-betul menjatuhkan hukuman bagi pria-pria yang memperlakukan keluarganya dengan cara yang tidak baik. Saya lihat Singapura kita anggap merupakan negara yang kaku bagaikan robot. Tapi di saat menyaksikan seorang ibu memperlakukan anaknya dengan tidak baik saja, langsung diberikan peringatan. Diulangi lagi, si anak dirawat, dijaga, dipisahkan dari ibunya yang bakal membahayakan dirinya. Kalau di tengah kita, kalau bapak ibu biar bunuh anaknya juga nggak apa-apa. Bayangkan coba. Jadi merupakan hal yang betul-betul tidak sesuai dengan tuntunan Quran. Mana dalam Al-Quran yang membolehkan hal seperti ini? Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Nah, yang ketiga tadi, seorang suami yang mendapat peran. Ya, seorang suami yang merasa apa saja diatur oleh istrinya. Tapi menurut cerita tadi suami, ya, bahwa aturan istrinya baik. Yang diperintahkan, dianjurkan hal yang benar. Yang dilarang hal yang salah. Saya pikir lebih baik bapak ikut aturan istri kalau begini caranya. Ikut aturan istri. Ya, kalau seperti ini, lebih baik bapak ikut aturan istri. Kenapa? Karena bapak akan mendapatkan kemuliaan. Karena bapak bukan berarti isi dalam kemaksiatan pada Allah, tapi dalam hal-hal yang baik. Dan istri semacam ini yang mesti dijaga, dirawat, dimuliakan. Cuma bapak minta kepada istri, tolong gunakan bahasa yang jangan nyebelin gitu ya. Bahasa yang lembut, kata-kata yang manis. Ini samping saya melihat keindahan nasihat kamu, jadi saya merasakan keindahan dan kelembutan kamu. Jadi kan indah sekali. Jadi kalau memang itu merupakan hal yang positif, saya nggak mengatakan pada bapak, jangan mau diatur sama istri. Karena kalau sampai berlawanan dengan kehendaknya, bapak menjerumuskan diri bapak ke dalam perbuatan yang salah. Dan jangan pernah sekali-kali bangga kalau syaitan mengatakan, kamu laki-laki, jangan berturut sama istri. Itu bisikan syaitan. Karena di antara laki-laki dan perempuan tidak ada kata tunduk mendukkan. Yang ada, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi kita lihat di sini ternyata tidak semua perempuan seperti yang digambarkan diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok. Banyak perempuan lebih bijak, lebih baik dari laki-lakinya. Betul-betul. Bahkan banyak perempuan-perempuan mendidik anaknya berhasil tanpa didampingi oleh suaminya. Menjadi orang-orang yang rapi, yang jujur dan baik, semuanya berakhlak mulia. Jadi omong kosong bahwa perempuan diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok kecuali dari sumber perjanjian lama. Kitab kita bukan perjanjian lama tapi Quran. Jadi kalau seandainya betul seperti yang Bapak katakan, Bapak jangan merasa minder. Jangan merasa sama sekali berat.
Jangan merasa tersinggung kalau istri mengarahkan kita kepada kebaikan. Itu bahagian dari watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Bersyukurlah pada Allah. Alhamdulillah Bapak mendapatkan istri yang baik. Tapi minta padanya tolong gunakan bahasa yang lembut, yang indah. Cuma masalah komunikasi saja yang perlu diperbaiki. Dan bapak-bapak juga sering merangkul ibu. Doakan dia untuk mendapatkan hidayah. Bapak juga agar bisa menerima petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Sedangkan orang hina, orang yang menolak kebenaran disebabkan karena keangkuhan kebanggaan dia, seperti yang terjadi pada iblis. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketahuilah wanita seperti ini wanita yang perlu dijaga, dipelihara. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan Anda berdua. Wallahu a'lam. Jadi Mas Krisna, nggak semua seperti yang tadi digambarkan sebelnya bisa hilang ya kalau ikutin apa yang Ustadz Hussein katakan. Karunia Allah itu istri yang kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan ya para suami, para pasangan di luar sana juga bisa melihat dari sudut pandang yang baru saja kita. Meskipun sebel tapi ternyata benar juga ya. Oke, apa kata psikolog kita? Mari kita simak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Hussein. Wattawasau bil haq, wattawasau bil sabr. Di saat itulah kasus yang ketiga ini bagaimana menciptakan keseimbangan. Jadi ketika seorang suami mendapat aturan atau diatur, dilarang oleh istrinya, dia menggunakan watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Tinggal si suami mau nggak watawasau bil haq nih, watawasau bil sabr. Kalau masing-masing menerimanya dengan baik, insya Allah dia akan mengalami keseimbangan. Tidak ada rasa sebal. Ketika dia diatur, dia memahami aturannya bahwa itu dia salah, dia akan mengikutinya. Namun perasaan inilah yang sering terjadi. Perasaan ketika merasa bahwa saya suami, saya harus melindungi kamu, kenapa kamu yang melindungi saya? Jadi dianggap larangan itu merupakan pelindungan. Jadi ketika misalkan seorang suami melarang istrinya, itu adalah suatu pelindungan. Tapi dibalik, kalau terjadi seorang istri yang melarang suaminya, maka istri yang melindungi suami, bukan itu. Proses pelindungan di sini adalah bagaimana menjaga, bukan larangan, bukan seorang istri dilarang keluar, bukan. Menjaga agar supaya istri itu tidak banyak di luar. Apa akibatnya? Menjaga. Ketika seorang istri melihat suaminya melakukan hal yang tidak baik, kalau dicontohkan dia main game, ya, bukan gamenya yang diperhatikan, tapi bagaimana interaksinya seorang istri dengan suami tersebut terjalin sehingga si game itu bisa terhindar. Nah, kalau kita langsung sebagai seorang istri melihat suaminya lagi asik main game, terus kamu main game melulu sih, sehingga lihat keadaan berantakan, anak-anak nggak pernah diurus lagi. Bukan itu yang menjadikan pokoknya. Bagaimana kita berinteraksi ketika ada kesalahan, kekurangan dari seorang suami, kesalahan dan kekurangannya jangan diperhatikan, tapi bagaimana diajak untuk menghindar dari kekurangannya dan dia masuk kepada sesuatu yang baik. Jadi bukan dilarang, tapi diajak. Analoginya, kalau seorang sedang main game, megang HP, HP-nya diambil,
ditaruh di tempat yang lain, pasti akan dilihat si HP itu taruhnya di mana. Istrinya nggak ada, dia datang diambil lagi. Begitu juga sama anak. Jadi ketika dia lagi sedang main HP, HP-nya nggak usah disentuh. Orang yang dibawa HP-nya biarkan saja di tempat itu. Orang yang diajak kemudian beraktivitas. Ketika si orang itu pindah, suami itu pindah dari si HP, anak itu pindah dari si HP, maka dia pindah waktu bergerak tersebut, semua pikiran ke HP-nya hilang. Tapi ketika si anak, suami atau istri juga yang suka main HP, yang main game tersebut, ya, nggak ada gerakan, HP-nya saja yang dipindahkan atau diomelin, maka dia akan terus terfokus, tidak ada gerakan. Seluruh sel-selnya hanya fokus, terpaku oleh sesuatu yang sedang dilakukan. Namun ketika dia bergerak, maka gerakan itulah yang membuat sel-selnya akan terbuka. Sehingga ketika dia melihat yang lain, dia akan kontak. Ketika diajak bermain tempat yang lain yang menyenangkan, dia akan hilangkan pikiran si HP. Begitu juga perbuatan yang nggak baik, ajak orangnya dari tempat yang tidak baik tersebut, pindahkan. Bukan mempermasalahkan. Ini yang sering kita lihatin. Jadi, pelindungan qawwamuna 'alan nisa tersebut, seorang suami melindungi, menjaga agar supaya tidak terjadi sesuatu. Bagaimana seorang istri pun menjaga agar suaminya tidak terjadi sesuatu yang tidak baik. Komunikasi yang seperti tadi Ustaz Hussein katakan, itu penting. Larangan ganti dengan mengajak sebaiknya. Kalau kita biasa mengatakan sebaiknya kita lakukan yang seperti ini, yang kita larang tersebut tidak akan terjadi sesuatu konflik dalam diri seorang tersebut. Maka pindahkan. Begitu juga kalau kita melihat kasus yang kedua, bagaimana seorang istri yang dipukul, ditendang tersebut. Apa yang menjadikan proses itu? Kalau sudah terlaluan sebagaimana, tinggalkan. Kalau si suami itu memang dasar pola pendidikannya terbentuk oleh itu. Kita membentuk lagi lama. Ada seorang istri menikah dengan seorang suami yang luar biasa. Katakanlah dia menjadi seorang preman atau dia orang yang berandal. Tapi istri itu mengatakan, saya ingin membawa dia kepada perbuatan baik. Bagus, benar. Kalau dia ingin niatnya bagus. Namun siapkah diri si istri itu melakukan itu? Apakah si istri itu sudah benar-benar kuat? Kalau istrinya itu biasa dimarahi juga sama ibunya, biasa dipukul juga sejak kecilnya, tunggu. Karena mau tidak mau, si suami yang punya pola tersebut menjadi santapan karena si istri sudah terbiasa dipukul. Nah, pola seperti inilah yang harus di-clearkan. Seperti kasus yang pertama. Bagaimana si ibu itu merasakan bahwa dulu saya sama orang tua saya terabaikan juga, mengabaikan juga. Sehingga sekarang saya diabaikan. Bagaimana kita merubah suasana seperti ini? Rubah suasana ini, kembalikan diri kita kepada diri kita dan Allah. Kembalikan diri kita kepada diri kita, kepada Allah. Sehingga sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam diri kita ini, kita rubah. Kita kembali kepada sunnatullah yang Allah ciptakan dengan baik. Waktu kita mencoba untuk pindah,
Waktu kita mencoba menyimpang, waktu kita rodatnahu, disitulah kita harus kembali. Kembali kepada diri kita yang Allah ciptakan. Apa itu? Kebaikan. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan perbuatan baik kita. Lihat perbuatan baik kita. Seorang ibu yang sakit, perhatikan perbuatan baiknya yang sudah dilakukan. Misalnya pernah melakukan kebaikan apa, sering sampaikan kepada anak kita, mama dulu pernah nyuapin kamu. Bu, mama bangkit-bangkit, sekarang mama mau disuapin. No respon, jangan merespon. Ya habis kamu gak jenguk-jenguk, akhirnya jadi haram. Nah, tidak seperti itu. Tapi sampaikan saja. Mengingatkan. Ingatkan. Ketika kita berusaha mengingatkan, kesadaran seseorang tersebut akan muncul. Tapi kalau kita paksakan, kita minta, kita mengharapkan berlebihan. Kenapa sih mama udah sakit kayak gini, kamu gak mau jenguk-jenguk, gak ingat dulu waktu kamu lahir dari mama. Pakai tujuan yang pertama, kenapa itulah yang membuat anak itu, mama kok bangkit-bangkit, kenapa mama melahirkan? Nah, kalau ditanyakan kayak gitu lagi, dijawab seperti itu bagaimana? Oleh karena itu, kembali lagi. Baik yang pertama, baik yang kedua, saya senang, baik yang ketiga, saya senang. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Dengan kita kembali pada diri kita. Bagaimana kita mampu melakukan apa-apa yang Allah tetapkan ke dalam diri kita yang baik. Karena ketika kita merasakan yang gak nyenengin itu, bukan dari Allah. Jadi kita kembali kepada diri kita itu, lihat perbuatan baik kita. Perhatikan perbuatan baik kita. Yang kita tidak baik itu bukan diri kita tinggalkan. Kenapa kita harus paksakan? Atau kita protes, kenapa kok sih saya melakukan perbuatan itu, kenapa sih dulu saya diperlakukan seperti itu. Gak perlu diprotes, tapi kembali kepada diri kita. Jadikan diri kita yang ahsani taqwim. Bagaimana sebaik-baiknya manusia berbuat baik. Seperti yang tadi katakan, kalau kita orang yang baik akan melakukan kebaikan. Gak ada seorang yang bisa memuliakan orang lain kecuali orang yang mulia. Kalau dia mengkhianati, merusak, menindas orang lain, artinya dirinya pun seperti itu. Oleh karena itu, kembali kepada diri kita. Dan kepada Allah. Disitulah hidup kita akan tenang, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah. Terima kasih. Masya Allah, Mas Kris. Rasanya seperti menjelajah ke berbagai rasa yang luar biasa. Terus mungkin ada sedikit yang perlu ditambahkan tentang suami yang gak punya rasa lagi. Enaknya diapain Ustadz biar rasanya muncul? Hilangnya perasaan terhadap istri sebetulnya bukan pertanda hilang sama sekali, tapi dalam keadaan redup. Sebagaimana seorang di siang hari makan ayam, malam hari makan ayam, mau tidak mau akan muncul apa? Rasa kejemuan. Besok pagi ditawarkan lagi ayam, dia lebih suka memilih ikan asin, lebih suka memilih lalap-lalapan. Bukan berarti dia hilang rasa terhadap ayam. Untuk saat itu ada titik jenuhnya. Begitu juga terhadap istri, kalau sekarang dalam keadaan jengkel, marah, apalagi merasa hatinya dalam keadaan sakit, itu pasti bukan hanya hilang rasa, mati rasa pada saat itu. Tapi subhanallah, ternyata hubungan rumah tangga ini betul-betul amat menakjubkan. Yang sekarang kita jengkel, marah-marah, istri sambil marut kelapa, dia berasa suaminya yang diparutnya. Subhanallah, tidak lama kemudian suaminya pulang dengan kata-kata yang lemah lembut, bawakan hadiah, hilang semuanya. Turun hujan rahmat dari Allah Ta'ala. Begitu juga laki-laki, makanya Allah katakan, pada laki-laki yang jengkel, marah sama istrinya dalam keadaan emosi bagaimanapun juga,
ketika dia mengeluarkan kata cerai pada istrinya, tidak boleh si istri dikeluarkan dari rumah. Istri juga tidak boleh meninggalkan rumah. Kenapa? Karena Allah tahu hati manusia ini mudah sekali berubah. Allah bilang apa? La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Kamu nggak tahu. Bisa saja sekarang kamu lagi jengkel-jengkelan, tahu Allah balik hati kamu apa? Nah, ditakutkan pada saat si laki-laki balik hatinya ingin kembali, si perempuan juga sama. Mereka terpisah. Bukan lagi domain pribadi mereka, tapi masuk dalam domain publik. Nah, mulai muncul intervensi. Dipulangkan ke rumah orang tua, bapak ibu sakit hati. Anak saya, gadis baik-baik dinikahkan dengan hormat, atau dipulangkan begitu saja. Dipulangkan juga sudah apa? Membawa anak, bawa persoalan. Pasti sakit hati ini akan mendorong mereka nanti mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Terdengar oleh pihak laki-laki, atau oleh pihak besan, orang tua laki-laki. Akhirnya mereka memberikan tanggapan juga yang negatif. Kalau sudah keluar dari rumah, pasti bakal banyak omongan. Belum lagi nanti ada wanita ya yang melihat bahwa laki-laki ini ternyata laki-laki yang mapan, mampu, mulai 1, 2 mendekatkan. Bahkan ada ibu-ibu yang bawa anaknya, kamu gak usah khawatir. Anak saya begini. Pokoknya dijamin tidak akan menyakiti hati kamu. Begitu juga perempuan. Pasti kan ada nanti pembicaraan-pembicaraan atau laki-laki iseng ingin jadi pahlawan cinta yang berusaha untuk merayu dirinya, betul nggak? Kamu nggak usah khawatir, kalau kamu pisah sama suami kamu, saya siap untuk menjadi pelindung kamu. Suami kamu tidak bisa menghargai kamu, saya yang akan menghargai kamu. Laki-laki kalau punya maksud, belum dapat memang luar biasa kata-katanya. Tapi begitu didapatkan, apalagi yang didapatkan wanita yang sudah pernah menikah, punya suami, apalagi kalau punya anak, dengan sendirinya beda dengan apa? Dengan suami yang menjadi bapak dari anak-anaknya. Kesian juga anak akan menjadi korban. Oleh karena itu Allah perintahkan, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyin. Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Karena pada masa iddah mereka masih suami istri. Jangan juga keluar dari rumah kecuali kalau perempuannya berbuat selingkuh, berbuat serong, lain masalahnya. Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Saya sering menjumpai laki-laki marah-marah sama istrinya, dia pulangin, dia buntel pakaiannya, seminggu kemudian minta maaf sama mertua. Enak aja udah buang anak orang, pulang datang minta maaf, kan mau nggak mau kan nggak enak perasaannya kan. Ada yang nggak sampai seminggu. Bahkan pagi marah-marah sama istrinya, sore jemput istrinya. Betul-betul. Bahkan terjadi di rumah saya. Pembantu yang kerja sama saya punya anak perempuan, kawin sama seorang laki-laki. Si laki-laki lagi marah-marah, ngeluarin golok. Biasa laki-laki kalau mau nunjukin apa namanya? Apalagi kalau di luar direndahkan, disepelekan. Di rumah yang jadi jagoan. Si perempuan sambil gendong anaknya lari ke rumah saya. Gabung sama ibunya. Ibunya bilang, ibu sudah beritahukan kamu jangan kawin sama laki-laki yang begini. Mulai sekarang ibu tidak riba kalau kau balik lagi. Siapa yang mau balik lagi? Saya juga gak bakal mau balik sama suami kayak begitu. Maghrib suaminya datang. Pak Ustadz, saya bisa ketemu istri saya. Bisa, saya bilang. Saya panggil. Istrinya keluar bawa anaknya. Ibunya tarik-tarik supaya jangan keluar. Si anak bilang, ibu gak boleh begitu. Kalau suami istri lagi ribut, mesti ibu damaikan. Bayangkan omongan siang. Beda malah. Beda. Jadi akhirnya kita lihat bagaimana ya yang dikatakan sekarang mati rasa karena di sebelahnya. Begitu pergi jauh baru dia merasakan, ya Allah, ternyata apa? Bukan mati rasa, ketutup. Karena main jajet, ketutup dia lupa. Begitu istrinya pergi jauh dari dia, baru dia merasakan kehilangan istrinya. Jadi jangan pernah karena perasaan mati rasa atau istri sudah tua, kita mulai mencari-cari alasan. Begitu juga sebaliknya, hati-hati pada wanita, walaupun dia jengkel, dia kesal, ya, begitu nanti suaminya pergi menjauh, baru dia merasakan kehilangan. Selalu kalau di tangan kita nggak hargai. Sebetulnya manusia ini mirip yang tua-tua seperti anak-anak. Gimana? Anak kecil punya mainan. Nggak dimainin, begitu orang lain mau mainin langsung diambil nangis. Betul nggak? Jadi banyak seperti saya jumpai, kita punya cucu kan banyak. Dia nggak main
barang udah dianggap dibuang. Begitu orang lain ambil, langsung marah-marah. Nah begitu juga, jadi jangan gara-gara alasan mati rasa mulai mempermainkan atau menyepelekan, begitu kehilangan, rasa kehilangan itu luar biasa. Oleh karena itu wanita jaga betul-betul kepercayaan suami dan suami jaga kepercayaan istri. Karena kepercayaan itu perginya cepat, tapi menumbuhkannya yang susahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menyadari betul-betul dan menghargai orang di sisi kita. Orang yang paling berhak menerima kata-kata lembut kita, kebaikan kita, perlakuan kita yang mulia, orang dalam rumah. Baik istri, pembantu, orang yang kerja sama kita, seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih besar. Jangan di luar kita bagi-bagikan uang, bantuan, di rumah kita bersikap kasar pada istri kita. Marah-marah sama istri, ketemu tamu di luar langsung senyum. Begitu balik dalam, kembali lagi cemberut lagi. Ini berarti apa? Orang yang merusak rumahnya dengan tangannya sendiri. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'min fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mas Krisna, kalau tadi kasus yang biar anaknya peduli sama ibu atau orang tuanya yang sakit tapi nggak usah diundat-undat gitu, kira-kira pilihan diksinya seperti apa tuh Ustadz Abu Bakar? Kan biar anak tetap peduli tapi kita nggak terus undat-undat, udah digedein, udah segala macam kan nggak benar. Menggugah anak. Ya. Kalau ibunya nggak bisa bicara dengan baik ya, suruh orang siapa yang bisa dipercaya ya. memberikan nasihat. Diingatkan air matanya insya Allah bercucuran. Kalau di hatinya betul-betul apa? Ada kebenaran. Kalau ibunya yang bicara dianggap iya, ibu ingin menekan kita, betul nggak? Tapi kalau orang lain menyebutkan kebaikan orang tuanya, apalagi pesan-pesan Allah, itu terbaik. Jadi biar bagaimanapun juga seorang anak pasti punya cinta kasih pada orang tuanya, cuman pilihan kata-katanya tadi itu ya Mas Krisna. Masih ada waktu, bisa jadi psikolog kita juga akan menambahkan terkait dengan sikap kita yang bisa di-okein gitu oleh anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Suami istri ini suatu hal yang dimana seperti permainan anak-anak yang tadi diungkapkan oleh Ustaz. Benar, ketika kita sedang bermain, permainan itu membuat kita tidak nyaman, pasti selanjutnya nggak nyaman. Tapi bagaimana permainan itu menjadi nyaman? Oleh karena itu, pernah saya sampaikan, bagaimana seorang suami istri setiap hari dengan waktu yang tepat, yang sama, ya, ciptakan komunikasi bersama, ya, tanpa ada perbedaan, tanpa ada perdebatan, tanpa menyalahkan, tanpa membuat perasaan itu nggak nyaman. Kalau setiap hari bersama, bertemu, ada interaksi yang baik, yang positif, itu akan membuat keikatan yang lebih kuat. Berapa menit? Maksimal 20 menit. Kalau 5 menit bisa. Yang penting di saat itu tidak ada rasa kesal, nggak nyebelin, nggak merasa tersinggung, nggak ada. Tapi yang ada adalah menyenangkan. Ketika sudah 5 menit yang kita sudah tetapkan bersama, atau maksimal 20 menit yang sudah ditetapkan, setelah itu pergi bersama. Maksudnya ya masing-masing melakukan aktivitas. Istrinya mulai ke dapur, atau suaminya melakukan kegiatan yang lain. Nanti ketemu biasa, walaupun ketemu ada perbedaan, nggak masalah. Namun sudah diikat. Kalau setiap hari ada ikatan bersama ini, membuat kekuatan di saat itu, terjadi perbedaan, hanya suatu perbedaan yang kemudian hilang. Ikatan ini yang tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu, setiap hari ada sesuatu yang membuat rasa senang, kemudian selesai. Jangan ketika mau pisah, mau pergi, mau mengadakan kegiatan, kesel, tersinggung. Usahakan dilepaskan semua. Tidak ada ke semua itu, buat keterikatan yang kuat 5 atau 20 menit. Kalau ini setiap hari terjadi, seorang suami istri
sampai umur berapapun dia tidak akan pernah terjadi sesuatu yang nggak menyenangkan. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Mbak Nuning, banyak nasihat yang bisa kita ambil pada hari ini ya. Hubungan suami pada istri, istri kepada anak, macam-macam ya. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik, saya Muhammad Krishna, Atep, kemudian juga Yusuf Anis Malim. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.